الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي خلق سائر الكائنات، ثم الصلاة والسلام على سيد السادات نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبهدي يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang teman-teman kita yang seusia kita mungkin pernah bertemu pada subuh yang lalu, mungkin sudah pergi dan tidak pernah akan kembali. Ni'matani ma'budun fihima katsirun minan nas, dua nikmat yang sering kita abaikan, as-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Karena kesempatan itu sekali dan tidak akan pernah berulang lagi. Subuh yang tanggal hari ini tidak akan berulang pada subuh yang akan datang. Maka patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena biasanya manusia ketika kesempatan sudah tiada baru ia ingin kembali untuk melaksanakan meraih kesempatan yang lalu. Sehingga dalam pepatah Arab disebutkan laitash syababa ya'udu yawma, aduhai kalau masa muda bisa diulang walau hanya sekali saja. Kita semua pernah melalui masa muda itu, dan tentu kita tidak boleh berharap dia akan kembali. Demikian masa hidup, demikian kesempatan kesehatan, demikian jangan sampai penyesalan ada di ujung hari kemudian. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan, ana atqakum billah, saya orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tidak ada malam yang tanpa ada takarub kepada Allah. Tak boleh ada sunat yang tertinggalkan. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam pernah setelah salat asar melaksanakan salat 2 rakaat. Orang-orang yang melihat beliau merasa heran karena tidak ada salat ba'diyah setelah asar. Lalu diutuskan kepada beliau untuk menanyakan kenapa ada salat setelah asar. Beliau mengatakan, saya tadi setelah zuhur datang Bani Fulan menyibukkan saya. Beliau tak sempat salat ba'diyah zuhur. Ba'diyah zuhur itu sunat, tapi bagi Nabi tak boleh meninggalkannya walaupun itu ukurannya sunat dalam pandangan agama. Kami muliakan Bapak Imam Masjid Asrama Polisi Kota Alang. Kami muliakan Ustaz Pengurus DKMA dengan seluruh jajarannya, Bapak Imam pada subuh yang sangat mulia ini, dan seluruh guru-guru kami yang lebih layak hadir dan berdiri di depan ini. Tapi izinkan kami sekedar untuk watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaifa takfuruna billah. Kalimah kaifa ini yufidu at-ta'ajjub wal inkar wa tawbih. Satu kalimah yang Allah hendak mengatakan heran manusia ini.
seakan dia tidak menyadari, seakan-akan dia hadir tanpa ada yang menghadirkan, dia ada tanpa yang mengadakan, dia sehat tanpa ada yang memberikan kesehatan itu. Allah mengatakan wa kuntum amwatan, bukankah dulu kalian ni amwatan, al-adam, makhluk yang tidak pernah ada. Allah mengatakan dalam surah Maryam, hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, bukankah datang pada suatu masa yang lalu kalian bukan siapa-siapa, tak pernah disebut namanya, tak pernah dikenang gelarnya, sekarang baru orang mengenal kalian. Allah hendak mengulangkan kepada kita masa lalu kita, agar kita sadar bahawa kita ada karena ada yang mengadakan. Oleh karena itu manusia jemaah dirahmati Allah tetap tidak bisa hidup tanpa ada orang lain. Kita tidak bisa hidup tanpa ada orang yang membimbing kita, apalagi kita tidak bisa ada kalau Allah tidak mengadakan kita. Tapi Allah mengatakan kaifa takfurun, dengan segala fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, masih banyak orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kufur dengan rahmati Allah, dia berlawanan dengan syukur. Ketika Allah bicara syukur, wa qalilum min ibadiyasy syakur, hanya sedikit hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa yang sederhana, manusia ini kalau sudah menikmati nikmat Allah itu, dia saking sibuknya dengan nikmat, dia lupa kepada Al-Mun'im. Sibuknya dengan mobil, dia lupa kepada pemberi mobil. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, kalau kita bangun malam, kalau kita bangun di pagi hari, seolah-olah nikmat kesehatan dan keindahan tidur itu, kita lupa bahwa Allah lah yang memberikan kenikmatan itu. Maka oleh karena itu, kenapa dalam kehidupan kita ini harus selalu disertai dengan doa. Ikutkanlah Allah dalam kehidupan kita. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahawa orang-orang yang berakal, orang-orang yang berfikir, dia mampu menggabungkan antara zikir dan fikir. Zikir, karena manusia ini yang dirahmati Allah, betapa sangat butuh ia kepada Allah, maka tidak boleh atau saat pun dia lupa untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah, dalam tafsir As-Sabuni, Nabi Musa alaihi salam, dan saya sering mencoba mengulang-ulang itu untuk menasihati diri saya. Nabi Musa alaihi salam ketika menyadari betapa nikmat Allah tidak pernah berhenti, walaupun manusia lupa kepada Allah, tapi tak pernah Allah lupa kepada manusia. Pernah tak kita tak bisa bernafas? Pernah tak jantung kita tak berdetak? Artinya apa? Allah tidak pernah lupa kepada hambanya, walaupun hamba sering lupa kepada Allah. Lalu Nabi Musa sadar, bagaimana kita hendak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa kita bilang terima kasih. Berapa kali yang harus kita ucapkan terima kasih? Maka Nabi Musa bertanya, ya Rabb, kaifa ashkuruka, dengan nikmatmu yang tidak terbatas, dengan syukur kami yang terbatas ya Allah, bagaimana caranya kami mensyukuri nikmat-nikmat? Allah bilang, ya Musa, uzkurni wa la tansani, fa in dzakartani faqad syakartani wa la in nasitani faqad kafartani. Wahai Musa, sebutlah namaku, sebutlah namaku, itu maknanya syukurmu kepadaku. Jangan pernah engkau melupakanku. Bila kau melupakanku, itulah kufurmu kepadaku.
Pernah tak kita kalau makan lupa baca bismillah? Kalau kita makan lupa baca bismillah, itu awal kekufuran akan nikmat Allah. Maka dia baca bismillah fi awwalihi wa akhir. Kalau pun lupa di awal, maka jangan lupa di akhir. Itulah manusia, karena saking dia repot sibuk dengan nikmat, dia sering lupa kepada pemberi nikmat. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman alaihi salam ada kuda yang begitu indah, yang beliau sayangi, yang beliau cintai, yang kalau sorenya beliau mandikan. Kalau ada ya kayak kita mobil yang bagus baru kita beli kan, yang tak mengabai hanya kenang kemana ya, angin hanya kenang. Istilahnya kalau hujan tu lebih baik datang basah ketimbang basah mobilnya. Itulah kira-kira begitulah. Ya, apakah anak motor balik do semi bah gimana mak ada basah lu basah motor. Nah, itulah kira-kira. Maka dengan rahmatullah begitu beliau senang kepada binatang piaraan itu, beliau mandikan tanpa terasa telatlah waktu salatnya asar. Telatlah beliau waktu salat asar. Lalu beliau mengatakan kepada kuda ini, wahai kuda, engkau telah melupakan saya kepada yang telah memberikanmu kepada. Hari ini aku sembelih engkau agar hilang penghalang antara saya dengan yang telah menciptakan saya. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bahwa betapa manusia ini Allah ingatkan kepada kita, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, bagaimana kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu dulu tidak ada, sekarang kamu sudah makhluk yang ada. Jemaah dirahmati Allah, kemudian Allah mengatakan summa yuhyi fa ahyakum summa yumitukum. Kenapa ada kata summa? Summa ataf untuk menunjukkan muddah zamaniyah, zaman yang lama, bahwa kita mati tidak langsung setelah hidup. Allah berikan kesempatan, ada masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, masa tua. Maka dalam bahasa Arab dipakai kalimah summa untuk menunjukkan ada muddah zamaniyah, ada masa yang kita lalui. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah hendak mengatakan kepada kita bahwa hadirnya kita dalam dunia ini bukanlah abasa, bukanlah sia-sia. Wa hum ilaina wa antum ilaina la turja'un, seakan-akan kalian tidak dikembalikan. Jangan merasa bahwa kalau hidup kita tidak akan dikembalikan. Maka dalam bahasa agama, dalam bahasa Al-Quran itu bukan tarji'un tapi turja'un. Kenapa dipakai fi'il majhul? Kalimah dikembalikan. Allah akan memaksa kalian kembali walaupun kalian tidak mau untuk kembali. Kalau orang ditanya, "Bapak mau mati enggak?" "Mau janganlah, bagaimana ini saya?" Kan begitu. Maka kalimahnya turja'un, kalian dikembalikan. Dikembalikan, tidak ada fungsi, kalian tidak bisa berbuat apa. Maka dengan rahmatullah, dengan filosofi fi'il majhul ini haruslah kita sadari kematian itu adalah keniscayaan walaupun manusia tidak menginginkannya. Jadi jemaah rahmati Allah, sangat mendalam kalimat yang digunakan Al-Quran. Dan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang tahu makna hidup, dia akan tahu hakikat kematian. Dan orang yang tahu bagaimana menghadapi kematian, dia akan pandai untuk menata kehidupan. Maka dengan rahmat Allah, ukuran panjang umur bukan pada angkanya, karena angka itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, innama a'malu ummati baina 60 wa 70. Umatku berumur antara 60 sampai 70 tahun. Jadi usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pendek secara kuantitas, tapi panjang secara kualitas. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang kita doakan kepada Allah, ya Allah,
Allahumma barik lana fi umrina, ya Allah berikan kepada kami umur yang berkah. Apa maknanya? Majma' al-khair, umur yang penuh mengandung kebaikan. Saya jemaah rahmatullah melihat kitab-kitab yang dikurang oleh ulama itu kan Imam Tabari ya. Maksudnya kalau kita lihat tumpukan kitabnya bukan satu, bukan hanya tafsir itu. Ada puluhan ratusan kitab yang beliau karang. Kita bilang, apakah beliau tidak tidur? Pajan ke banyak. Pajan ke mana? Kalau bahasa kita pajan ke pajomu. Tanya, ketika ditanya itu tidak bisa dijawab. Apa jawabannya? Itulah Pak, keberkahan umur. Tidak bisa dijawab dengan bahasa kuantitatif, dengan jadwal jam sekian ke sekian, tidak bisa. Karena ribuan lembaran yang beliau karang itu tidak cukup umur sebenarnya. Tapi hanya bisa kita bilang, itulah Pak, keberkahan umur. Waktu hidupnya beliau bangunkan masjid, beliau bangunkan pesantren, beliau bangunkan sekolah. Kapan, dari mana, bagaimana? Keberkahan harta. Kalau masalah harta banyak yang punya harta. Kalau umur yang panjang, banyak umur yang panjang. Tapi keberkahan tidak semua orang memperolehnya. Jadi insyaallah jemaah subuh dekat ini, insyaallah kita semua mendapatkan umur yang berkah. Di penghujung kehidupan kita ini, kita mampu bersimpuh di hadapan Allah. Siapa tahu Allah akan memanggil kita ketika kita sujud menghadapnya. Cukup luar biasa. Pada satu pengajian kan orang-orang yang taat ni kan mesti tahu ini hadir. Tanya yang itu kemana Pak, kok enggak hadir? Kan tahu misalnya ini kan sering datang gitu ya. Jadi itu saat semalam informasi beliau salat tahajud, dan ketika beliau sujud, itulah sujud yang terakhir kalinya. Beliau tak bangun lagi dan beliau menghadap Allah dalam sujudnya. Oh, kita yang mendengarkan meneteskan air mata. Kesempatan yang tak akan berulang kepada semua manusia kecuali hamba-hamba pilihan. Jadi jemaah adalah kisah-kisah itu kenapa diberikan kepadanya? Allah hendak memberikan kepadanya keberkahan umurnya. Oleh karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis ketika Nabi mengatakan la taftakhiru bi ahadin minkum, janganlah kalian berbangga dengan seseorang, dengan ibadahnya, dengan apapun namanya, sehingga kau lihat bagaimana dia menutup episode kehidupan ini. Episode kehidupan. Innamal a'malu bil khawatim. Karena amal perbuatan manusia itu penilaiannya pada endingnya. Ya, jadi oleh karena itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan ending yang baik, husnul khatimah. Penilaian yang paripurna kepada manusia yang di penghujung hidupnya dia bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang dimuliakan, karena itulah Allah mengajak kepada kita. Allah begitu sayang kepada hambanya. Allah ingin hambanya semua menjadi hamba-hamba pilihan. Allah ketika kita sedikit sudah tidak pada tracknya, Allah mengingatkan kepada kita, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Dulu kalian tidak ada. Amwat itu yang mati. Mati maksudnya apa? Kalian tidak ada. Fa ahyakum, dialah Allah yang menghidupkan kalian. Hidup yang ada ini, hidup yang sebagai jembatan untuk hidup yang sebenarnya. Summa yumitukum, lalu Allah mematikan kalian. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Jemaah rahmati Allah, satu nikmat seorang hamba ketika dia dekat dengan Khaliknya. Nikmat seorang hamba bila dia memang hubungan bagus vertikal dengan penciptanya. Maka dengan rahmat Allah, kalau ada hati kita yang galau, yang kita cari bukan siapa-siapa, yang kita cari adalah pencipta kita. Ada hubungan yang kurang harmoni dengan pencipta kita,
Kita saja kalau dengan orang tua kurang bagus komunikasinya, kita merasa tidak enak, tidak nyaman, di rumah tidak enak. Itu kalau dengan orang tua kita. Bagaimana kalau dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka kalimah yang Al-Quran sebutkan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala ini harfu tanbih. Ingatlah, sadarilah bahawa dengan banyak kita mengingat Allah, itulah akan menghadirkan ketenangan. Jadi jemaah rahmati Allah, ketenangan akan menghadirkan kesehatan, ketenangan akan hadirkan kebahagiaan, ketenangan akan menghadirkan senyuman, hati yang tenang. Karena tenang tak bisa dibeli, tenang milik ilahi Rabbi. Ketika Allah melabuhkan kita ke dalam ketenangan, apapun yang kita makan, suasana apapun, dimanapun kita hidup, kita akan bisa menikmati kebahagiaan. Orang kalau ingin bahagia kan mungkin pergi jauh, menghabiskan banyak uang, tapi sebenarnya ketenangan ada di dalam hati. Seluas-luas manusia, seluas-luas lautan, masih luas hati kita. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, semoga dengan salat subuh ini dan salat-salat yang lain ditambah dengan salat-salat sunat itulah muara kebahagiaan dan kenikmatan yang kita rasakan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu orang yang dekat dengan Allah, orang yang senang dengan Allah, Allah juga senang kepadanya. Allah menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi, man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khair minhu. Orang yang menyebut nama saya sebut nama dia. Allah sebut nama kita, Muhammad, Ali, sebut, Allah sebut nama kita. Sebutlah nama Allah, Allah akan sebutkan nama kita. Ya, itu. Jadi rahmatullah, ingatlah kepada Allah ketika kita lapang, Allah akan ingat kepada kita ketika kita sempit. Ya. Kadang-kadang kita terbalik, kalau lagi lapang lupa kita, ya, lupa kepada Allah. Ya. Waktu temratib baru waktu gempa atau waktu cilik, ini terbalik. Ingatlah kepada Allah ketika lapang, Allah akan ingat kepada kita ketika kita sempit. Jemaah rahmatullah, semoga pertemuan yang penuh berkah, kehidupan yang penuh berkah, keluarga yang penuh berkah, dan umur yang penuh berkah. InsyaAllah hari-hari yang kita lalui penuh dengan kebahagiaan, ketentraman dan kedamaian. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam dunia kita bahagia, ketika kembali ke akhirat kita masuk ke dalam syurga. Jazakumullah khairan, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. والسلام عليكم. وصل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا،
أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سمع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين 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 بسر الفاتحة صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا
والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Adnan Ali sebagai koordinator Sulini KMA. Alhamdulillah dalam beberapa pekan terakhir ini, alhamdulillah jamaah Suling sudah berangsur pulih kembali dari yang sebelum sudah agak mundur sedikit, tapi alhamdulillah pada beberapa pekan terakhir ini sudah kembali normal seperti biasa, dan kita doakan semoga kegiatan Sulini KMA dan suling-suling yang lain bisa berjalan dengan lancar dan Allah beri keberkahan kepada semua komunitas yang menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Mungkin ini saja daripada kami. Semoga ada komunitas lain yang bangkit untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, khususnya dengan jamaah salat subuh. Mungkin ini saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaik ya sayyidal mursalin. Assalatu wassalamu alaika ya